Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan panjang umur, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di kediamannya Bapak Sadi, Mama Sadi. Semoga langkah ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin salah satu hikmah kenapa bulan Sya'ban ini kalau orang kita bilangnya itu bulan ruah gitu ya. Kalau di Betawi kan ruah, kalau di Priangan Timur, di Priangan, Bandung gitu ya, Tasik, Ciamis itu bulan ruah. Kalau di Jawa juga sama Mas Adi ya, ruah. Nah mungkin ini ruah itu diambil dari kata arwah atau mufradatnya ruhun yang berarti ruh. Mungkin di balik itu orang tua kita mengharapkan ketika bulan Sya'ban datang, ya kita harus banyak kirim doa barangkali kepada para pendahulu kita, terutama orang tua kita, berkirim doa untuk mereka. Ya memang ini adalah sebuah tradisi, tetapi ini adalah tradisi baik ya. Ketika di bulan Sya'ban itu misalnya terkenalnya dengan acara buah-buahan, undang teman-teman atau saudara, kemudian berkumpul makan. Nah benar kata Mama Sari, ibu-ibu yuk besok makan soto daripada makan doang. Gitu kan? Makan doang misalnya kagak ada doa-doanya, masa makan aja doang gitu kan? Nggak ada doa-doanya. Nah ini orang tua kita mewariskan tradisi yang baik kepada kita. Ketika kita punya rezeki kan kita ngundang gitu ya, ngundang. Nah masa mau makan langsung makan gitu kan? Istilahnya ada doa dulu. Sama kejadiannya kita ketika misalnya resepsi pernikahan tuh, kita datang ke situ kemudian salaman sama pengantin, makan, pulang lah. Doanya mana kalau kita pikir-pikir? Nggak ada doanya, cuma ucapan selamat ya, selamatnya udah aja. Padahal doa yang benernya mah acara sebelum nikah itu kan suka ada acara ya. Walimatul arus. Walimatul arus itu doa yang benernya mah. Kalau kita kondangan mah cuma apa ya? Cuman balikin duit ya. Kan paginya makan udah gitu sih acara. Iya makanya berarti yang ikut doain mah cuma sedikit. Kalau kondangan mah kan kita nyebar undangan apa 2000 gitu kan. Sementara yang datang berdoa mah gitu untuk doain mempelai paling 100 orang. Nah maka oleh karena itu, nah ini adalah acara yang yang diwariskan orang tua kita, itu tradisinya baik. Ini kegedean nih kayaknya. Nah, baik ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuh hari apa ini? Hari Selasa ya. Berarti kalau kita ngitung Jumat tanggal 1 Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti sekarang itu tanggal 5 bulan Sya'ban. Nah, hari ini nih sebelum kita kirim arwah hadiah ya, kita ngaji sebentar. Memang jadwal kita mengajinya hari Rabu, tetapi kan ya dimanapun kita berada, alangkah baiknya lah kalau ada isinya gitu. Ngaji itu nggak sekedar makan aja. Iya. Nah ibu-ibu,
ini mesti kita perhatikan Raya. tentang keutamaan bulan Sya'ban. Jaju sana yuk. Kenapa masuk? Ya, nggak apa-apa. Nah, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa selain bulan Ramadan Dan Sya'ban. kecuali bulan Sya'ban. Jadi Usamah bin Zaid ini tidak pernah melihat Nabi berpuasa full 1 bulan selain bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Jadi Rasul itu banyak berpuasa sampai dalam beberapa keterangan diterangkan Nabi itu sampai menamatkan bulan Sya'ban untuk puasa. Ada apa ya Rasulullah? Sedangkan pada bulan-bulan yang lain seperti Muharram, Safar, Dzulhijjah, gitu ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu Rasul tidak banyak berpuasa. Hanya 3 hari di tengah, Senin dan Kamis. Nah, kenapa ya Rasulullah pada bulan Sya'ban ini engkau hampir menamatkan bulan Sya'ban dengan berpuasa? Lalu apa jawab Rasul? Zalika syahru taghfulun nas anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa banyak dilupakan oleh manusia? Baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini diapit oleh bulan sebelumnya Rajab, bulan sesudahnya Ramadan. Jadi berasa bulan Sya'ban ini kealingan atau tersembunyi di antara 2 bulan yang besar. Nah, kalau orang bertanya Isra Mi'raj di bulan apa? Rajab. Kalau bulan puasa ada tarawih, orang tuh udah kenal. Sementara bulan Sya'ban ini sering dilupakan oleh manusia. Nah, padahal kata Nabi, wa huwa turfa'ul a'malin nas ila rabbil alamin. Padahal bulan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana seluruh amal-amal manusia itu tu'radu ila rabbil alamin, disetorkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu tuh mah, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'u amali ana shaim. Aku menyukai ketika amalku disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Gitu tuh mah. Jadi bulan Sya'ban ini kenapa Rasul banyak berpuasa? Karena pada bulan ini amal-amalan kita itu sedang disetorkan kepada Allah. Dan Rasul menyukai, Rasul lebih suka ketika amalnya disetorkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan berdasarkan keterangan-keterangan di dalam hadis bahwa amal manusia itu disetorkan, ada yang harian, ada yang pekanan setiap seminggu sekali, ada yang tahunan. Nah, kapan amal manusia yang harian disetorkan? Kapan waktunya? Ba'da asar dan ba'da subuh. Ba'da asar dan ba'da subuh. Nah, itu sesuai dengan pergantian malaikat yang menjaga kita tuh. Malaikat tuh ada 2 shift. Shift pertama yaitu yang ngejagain dari subuh sampai asar. Shift yang kedua dari asar sampai subuh. Nanti bertemu tuh di sholat subuh. Ketemu di sholat subuh, makanya orang yang sholat subuhnya berjamaah kemudian berdoa bersama, maka doanya dibarengi oleh malaikat. Gitu mah, maka kan selalu Rasul titipkan amanat kepada kita, jaga sholat subuh. Bahkan di Al-Quran kan disebutkan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan juga jagalah terutama sholat asar. Jangan sampai sholat asar itu kesorean gitu mah. Karena ketika emak selesai melaksanakan sholat asar atau ba'da asar, itu amal emak disetorkan kepada Allah. Lalu setelah malaikat menyetorkan kepada Allah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat naik tuh subuh ke langit,
menyetorkan ke amal kepada Allah itu hitungan 1 hari, hitungan waktu akhirat. Kata Allah, wa kalau waktu dunia alfasanah, 1000 tahun. Jadi 1 hari di akhirat 1000 tahun di sini. Jadi kalau emak misalkan ntar disiksa, emak 1 tahun kali 1000 aja, hitungannya 1000 tahun, hitungan 1 miliar. 1 miliar dunia. Sebaliknya kalau kita mendapatkan nikmat di sana 2 hari, berarti di sini hitungannya 2000 tahun. Nah kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, sedang apa manusia, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Walau tidak bertanya kepada malaikat, Allah tahu ketika ditinggalkan oleh malaikat, emak lagi ngapain. Kalau ba'da asar itu misalnya emak ditinggalkan oleh malaikat sedang sholat, malaikat menjawab, emak om aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Subuh berjamaah, Allah nanya kepada malaikat, wahai malaikat, engkau tinggalkan mama sini sedang apa? Sedang sholat ya Allah. Hebat. Tapi coba misalnya waktu asar emak masih tidur, malaikat setorin amal. Oh iya sih, nyindirnya mah bisa aja. Wahai malaikatku, sedang apa ma'om ketika kamu tinggalkan? Sedang tidur ya Allah. Pas sholat subuh juga ditanya sama malaikat yang sip subuh, wahai malaikatku, sedang apa ma'om ketika engkau tinggalkan? Belum bangun ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Ya makanya usahain sholat asar, jangan sampai tidur. Pokoknya sholat asar tuh harus on time. Ya semua sholat ya, tetapi di dalam Al-Quran ditekankan tuh sholat asar. Aduh ya Allah, asar itu paling ya. Kalau subuh 5:30, wah malaikatnya udah naik. Udah ganti sih. Bahkan mah ya dalam sebuah riwayat ada satu waktu terijabah doa. Kapan? Di antaranya adalah waktu yang terjepit di antara 2 waktu. Satu waktu yang terjepit di antara 2 waktu yang gak lama. Kapan waktunya? Ba'da adzan, sebelum iqamah, terutama sholat subuh. Itu gak lama. 7 menit. Kalau di musola Al-Furqan tuh 7 menit. Setelah adzan, sebelum iqamah sholat subuh, itu adalah doa terijabah. Maka selalu nantikan itu tema. Selalu nantikan, pantesan doa kita memang doa terijabah itu banyak waktunya di antaranya itu. Maka gunakan kesempatan itu. Tuh kalau Bapak Caki udah nyetel teh. Nah, iya. Tadi mah suaranya itu story ya. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Nah itu berarti pada bangun. Pokoknya setelah adzan buru-buru berdoa apa yang dianjurkan oleh Rasul. La ilaha illallahul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kalau mampu ya. Ya nggak apa-apa tuh, pengen rada cepat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100. Oh 1000 banyak amat. Loba teuing cara mah. Kayaknya amat tidur lagi dan gitu. Ya itu ya mah. 100 aja orang Pokoknya Kejar-kejar 100 aja sampai nantikan apa namanya waktu setelah adzan subuh sebelum iqamah itu adalah waktu terijabah yang jarang sekali, mungkinlah di BSI hanya 40% kan. Ya enggak juga kali yang dengar adzan, terutama bapak-bapak mah buktinya di musola cuma ada 5 ekor. Dari penduduk RT 16 1000 lah. Ada nggak 500 ya? Kalau 10%-nya aja dari 500 kan 50 begitu. Harusnya ada 50 orang tuh kalau 10%-nya. Lah ini cuma ada 5 orang, berarti kan 1%-nya. Seperempat persennya. Nah itu tuh ibu-ibu. Kemudian kenapa Rasul banyak beribadah, berpuasa dan yang lainnya pada bulan Sya'ban? Dzalika syahru taghfulun nas. Yaitu bulan yang sering dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Maka beribadah di saat waktu yang dilalaikan oleh manusia itu besar pahalanya. Kapan waktu
ketika kita beribadah di waktu yang lalai. Misalnya nih yang paling sering ngalamin Mama Sari, Bapak Sari, ketika di pasar itu adalah orang sedang sibuk dengan urusan dunia, yang ada di tangannya tuh kalkulator. Sementara Mama Sari mampu ketika ngelayanin itu di hatinya subhanallah, subhanallah. Itu zikir yang paling hebat. Maka ketika kita beribadah, misalkan anak berisik segala macam, kalau hati kita bisa tuh kayak di musola besar ya. Di musola itu kan kalau si imam ini butuh konsentrasi yang tinggi, sementara anak-anak berisik. Nah kalau si bisa, itulah beribadah di waktu orang lalai, sibuk, itu adalah hebat. Kapan lagi? Ya itu aja seperti kita telepon misalkan nih, telepon kalau wayah gini pakai WhatsApp, apalagi video call, kan banyak orang lagi make gitu. Kemudian kan sinyalnya kadang sinyalnya itu kurang. Tapi coba kalau ini misalkan teleponnya jam 1 malam, orang lagi pada tidur semuanya, kita pakai video call jernih. Wifi juga di rumah Jaki nggak make, Jidan nggak make, kita sendiri yang make, sinyalnya full. Maka kalau kita hubungi orang jam 2, jam 3 itu jernih suaranya, karena nggak banyak yang make, cepat nyambungnya. Maksudnya kalau di Allah Ya iya. Nah kapan lagi kalau buat bapak-bapak lagi khutbah Jumat tuh, itu waktu yang banyak dilalaikan. Ya kalau lagi khutbah di Masjid Al-Iman, lihat di atas ya Rabbana, hampir 60% tuh bapak-bapak nunduk. Ya mending kalau dengerin tidur. Maka kalau lagi khutbah Jumat berdiri. Nah sekali lagi ya ibu-ibu, kalau ke pasar tetap dalam hati itu apa namanya zikir. Ya Mas Sari, Bapak Sari, ya saya percayalah. Soalnya kenapa? Itu adalah zikir yang paling afdol ketika kita mampu berzikir ketika dalam keadaan sibuk. Kata Mama Cindy, ntar kalau puasa mah mending di rumah aja lah, nggak usah kalau keluar kan banyak godaan. Justru kalau kita berpuasa banyak godaannya, itu puasanya afdol. Lah ngapain kalau kita ibadah apa namanya? Kalau nggak ada godaannya mah nggak sensasional, nggak menantang. Di pasar tuh ya, di pasar itu kan biasa-biasa banyak aja nih Bapak Sari, Mas Sari di pasar ya Rabbana. Tanggal 2 aja udah lebaran, tapi kita mampu puasa, itu puasa yang hebat. Dibanding mama di sini ke sini puasa, ke sono puasa, enak tuh ini tuh. Kalau tanggal 29 dia batal dah. Udah cuma gini doang. Puasa pasar malah rame banget. Ya, itu ya. Enak banget kopi ya. Banyak setannya ya. Nah gitu ibu-ibu, ini bulan Syaban adalah bulan yang banyak dilupakan. Nah maka oleh karena itu banyak-banyaklah beribadah, terutama puasa. Tetapi katanya ada larangan orang berpuasa setelah nisfu Sa'ban tuh dilarang, diharamkan menurut sebagian ulama kalau orang berpuasa setelah nisfu Sa'ban. Bagi siapa itu? Bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Maka sekarang mumpung tanggal 5 Sya'ban, puasalah 1 hari 2 hari agar nanti setelah bulan nisfu Sa'ban kita boleh puasa. Iya, bisnis puasa jangan. Itu. Kecuali kalau misalnya puasanya itu puasa yang memang dia sebelumnya rajin puasa Senin Kemis biasa, puasa Daud biasa, atau puasa qadha. Boleh tuh walaupun dari awal misalnya dia nggak puasa di bulan Sa'ban, ingat pas nisfu Sa'ban ya Allah punya qadha 2 belum. Baru itu boleh. Tetapi bagi orang yang sekonyong-konyong kodel gitu tanggal 1 Sa'ban nggak puasa sampai nisfu Sa'ban, tapi tanggal 17 Sa'ban dia puasa, itu nggak boleh, dikhawatirkan takut sakit. Oh iya. Itu. Nah juga ingat-ingat buat ibu-ibu, boleh kalau kita puasa kafarot. Apa puasa kafarot itu? Ini saya ngingetin aja ya sama ibu-ibu, karena mungkin kan pernah muda nggak ujug-ujug tua seperti ini. Mungkin dulu di masa kita muda, mohon maaf, ketika bulan puasa datang, namanya juga masih muda, sama suami kita itu maklum pengantin baru, berbuat atau istilahnya nyampur. Ingat-ingat lagi nih Bu, ini namanya kafaratul uzma, penghapusan dosa yang paling besar. Kalau kita pernah melakukannya, maka taubatnya hanya ada 3 cara. 1, raqabah.
memerdekakan abid itu udah nggak ada sekarang. Yang kedua, saumu syahraini mutatabi'aini. Yang kedua harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan putus setengah balik lagi. 60 hari harus berturut-turut. Nah kalau itu misalnya kita nggak mampu dan emang jarang orang yang mampu melaksanakan kafarat ini, dengan apa? Menebusnya dengan memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Berapa perharinya? Minimalnya sekarang 10.500 fidyah. Katanya saya mah pengen nasi padang aja, sekarang udah 15.000, yang paket lumayan, pakai air juga nggak apa-apa. Berarti kali 60, 15.000 kali 60 berapa? 900.000. Kepada siapa diberikan? Mau ke satu orang silahkan. Atau misalkan kita pilih asnaf yang 8 ya, fakir, miskin, anak yatim. Kita lihat anak yatimnya, kalau dia orang miskin berarti masuknya ke miskin. Misalnya kalau 900.000, saya mau dibagikan aja ke 10 orang, ya berarti 90.000 tuh per orang. Kata Mama Arif, saya kan nggak punya uangnya. Kalau langsung dicicil boleh. Saya tuh bayar fidyah. Nggak apa-apa, kalau niat di awal aja, nggak usah kita bilang ke yang diberikan, tidak usah. Yang penting niat di awal. Ini mah barangkali kan namanya juga kita saling mengingatkan. Nggak usah dibilang ke orangnya, misalkan, "Ma, ini saya kemarin waktu bulan puasa tahun kapan saya sama laki saya nyapu." Jangan bilang gitu. Itu membuka aib sendiri ya. Pakai kitab kamu. Iya, yang penting pas kita niat aja di dalam hati. Ini uang apa ya udah, pokoknya itu sudah. Udah ini apa namanya, ini ngasih aja gitu istilahnya. Boleh dicicil, boleh. Misalkan nih tahun ini kita belum punyanya baru ada 200, ya udah kasih aja 200 kepada siapa, kita hitung, berarti baru berapa hari. Itu ya maklum, namanya masih muda, masih pernah muda kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Dia mau waktunya malam ya. Ya, ya gitu ya ibu-ibu. Ini mah ngingetin kepada kepada kita barangkali. Yang satu lagi lupa, satu lagi mau. Nah, emang begitu. Nah ini kan makanya para ulama bikin hukum kayak gini pun juga. Namanya manusia. Justru kalau bulan puasa Mas ini kalau habis subuh tuh ya. Itu habis subuh itu kan badan kita habis dikasih makan tuh sahurnya. Kemudian kan apalagi makannya dengan yang sedikit berkalori. Itu tuh betul. Dan godaannya memang bulan puasa itu ya pokoknya gitulah ya. Ya kalau misalnya pernah orangnya muda lah ya juga, tapi alhamdulillah sih enggak. Kalau yang sama-sama di rumah. Ya itu tuh satu ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu pada bulan Sya'ban ini punya satu malam yang istimewa. Sekali lagi, bulan Sya'ban ini punya satu malam yang istimewa, berada di tengah-tengahnya, nisfu Sya'ban. Nah kalau dihitung dari Jumat tanggal 1 berarti nanti Jumat, Kemis tanggal 17, malam 18, malam Jumat. Nah, apa hadisnya? Ini salah satu hadis sahihnya adalah yaqali'u. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Fayaghfaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mengampuni semua makhluknya illa limusyrikin au musahin. Kecuali 2 malam itu yang gak Allah ampuni. Satu orang musyrik, yang kedua yang masih menyisakan permusuhan, dendam. Nah satu musyrik mah kalau kita misalnya musyrik yang jali ya, yang besar, kita menyekutukan Allah, insya Allah enggak. Karena kan musyrik ini kata Nabi enggak terlihat seperti rayapan semut di tengah malam di jalan aspal, tuh enggak berasa musyrik mah. Yang seperti apa? Coba nggak berasanya kalau kita misalnya tidak menerima takdir aja mah, itu teh sudah musyrik khafi mah. Kemudian kata emak, jangan berangkat hari Selasa lu, ntar celaka. Jangan berangkat hari Sabtu lu, ntar gini. Masa Allah kalah sama hari Sabtu sama hari Selasa?
Itu tuh musyrik yang kecil, mah. Nah, kita mah yang kayak gitu-gitu tuh. Maka ketika kita nanti malam nisfu Sa'ban nih masih ada berapa hari lagi nih, 10 hari ke depan kita bersihin, mah. Dengan apa? Alhamdulillah kita masih hari semalam 5 kali. Dengan apa? Dengan sholat. Kita kan baca syahadat. Ketika sholat, kenapa ada syahadat? Itu kembali memurnikan akidah kita. Kalau sholat wajib doang, belum ditambah sholat sunnahnya. Coba, setiap tahiyat kan kita ada apa? Syahadat. Ya ba'diyah, misalkan di sholat ba'diyah syahadat. Kemudian kita kalau sholat duhanya 6 rakaat, syahadatnya 3 kali. Itu fungsinya untuk apa? Untuk memurnikan kembali akidah kita yang tanpa berasa. Tuh emak tadi ngomong, jangan berangkat hari Sabtu, Mbak. Ntar lu celaka, lu sial gitu. Misalkan tiba-tiba ada ular ke rumah, wah ini mah semalam mimpi ini, wah jangan-jangan ya Allah. Itu tuh ya Mak. Nah, itu tuh yang kecil-kecil kayak gitu. Yang kedua, ini nyingkat waktu jadi lama. Yang kedua yang gak Allah ampuni pada malam itu adalah yang masih bermusuhan. Nah maka oleh karena itu sebelum malam nisfu Sa'ban, maka kita tadi dianjurkan untuk saling memaafkan, terutama yang paling terdekat. Siapa? Istri, suami. Nah itu kita memusuhnya. Dan gak mungkin sama orang jauh mah. Lalu setelah itu baru ke keluarga. Makanya kan kalau orang dulu tuh suka ada ruahan tuh kayak begitu, ngumpulin apa namanya, ngumpulin keluarga, maaf-maafan sebelum nisfu Sa'ban agar bagaimana? Allah mau ngasih rezeki sama kita nih, Allah mau ngasih sama ampunan sama kita pada malam nisfu Sa'ban, ketahan. Kita walaupun begadang malam itu ibadah, ampunan Allah, rezeki Allah yang akan diberikan kepada kita, ketahan. Sama apa? Sama permusuhan kita. Nah maka oleh karena itu yuk gunakan media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, apa kek buat minta maaf kepada saudara-saudara. Oh, jadi malah jadi joget kalau di TikTok ya. Itu tuh. Ya pokoknya sebelum malam nisfu Sa'ban kita percuma nanti malam nisfu Sa'ban apa namanya begadang sepanjang malam misalnya, tetapi kita masih menyisakan permusuhan, baik itu sama tetangga, baik itu sama saudara. Pokoknya nanti sebelum berangkat ke musola tuh malam nisfu Sa'ban maaf-maafan dulu deh sama si abang di rumah, mau guys ya. Gitu. Jadi jangan nyelongcong aja pulang pergi ke musola. Maaf-maafan dulu di rumah agar bagaimana? Agar ampunan yang Allah mau berikan itu enggak tersendat. Oh iya benar. Jadi tersendat. Ya dalam beberapa keterangan juga disebutkan malam nisfu Sa'ban itu orang yang minta rezeki kepada Allah, Allah berikan. Orang yang mau minta ampunan Allah berikan. Orang yang mau minta ini minta itu Allah berikan. Asal syarat dua yang enggak Allah berikan, orang musyrik, orang yang masih menyisakan permusuhan. Nah gitu tuh, jadi sekali lagi balik lagi ntar aja hari Rabu kita terusin. Yang pertama tadi amalan harian, yang kedua amalan pekanan, Jumatan. Setiap kapan? Setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu amal kita diangkat oleh Allah setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu makanya emak disunahkan untuk berpuasa. Wahai malaikat tuh, hari Senin, Om kamu tinggalkan sedang apa? Sedang puasa ya Allah. Good. Wahai malaikat tuh, waktu hari Kamis, Om kamu tinggalkan sedang apa ya Allah? Makan-makan di saung. Itu pekanan. Oh iya. Kemudian yang tahunan kapan? Yang tahunan, nah bulan ini rapel tahunan diangkatnya setiap bulan Sya'ban, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, bukan malam nisfu Sya'ban. Dan juga nggak ada keterangan buku ditutup dibuka oleh malaikat, bukan. Lah ngapain malaikat tutup buka? Kalau buku ditutup mati orangnya. Jadi sepanjang bulan Sya'ban itu disetorkan kepada Allah. Nah kata Rasul, ketika amalku disetorkan, aku menyukainya, akunya dalam keadaan beribadah, terutama berpuasa. Gitu ya ibu-ibu, hanya itu saja. Mungkin nanti kita teruskan jadi panjang. Intinya kita ingat-ingat lagi yang punya kelompok puasa, masih ada
24 hari lagi. Yang punya kafarat, yang punya rezeki, tadi kan taruhlah 900.000 untuk sekali. Untuk sekali itu tuh, untuk sekali kita melakukan. Kita punya 200.000, ya udah bagiin aja ya Allah. Saya niat kafaratul uzma, dulu zaman muda pernah melakukan hubungan intim, saya nggak tahu ya Allah, saya bertobat, kasih itu 200.000. Tahun berikutnya 200 lagi, kita hitung aja catat. Oh berarti udah 400.000. Tinggal 500.000 itu namanya kafaratul uzma. Ya baik ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita mulai zikir dan doa pada kesempatan sore hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian shalawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد